Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Rahayu dari kelas 3 KPIB dengan NIM 2017-1020-57. Mata kuliah tafsir. Baik, jadi di sini saya ingin mereview buku tafsir dengan judul buku Tafsir Tarbawi, penulis buku Dr. Qadar M. Yusuf M.Ag, penerbit Hamzah, tahun terbit 2013, jumlah halaman 194, ukuran buku 15 x 21 cm dengan berat 200 gram. Baik, langsung saja kita ke gambaran isi buku. Dalam buku ini disajikan oleh penulis pesan-pesan Al-Quran tentang pendidikan dan diawali dengan prinsip pendidikan Islam, perspektif Al-Quran tentang ilmu pengetahuan, belajar dan mengajar, tujuan dan materi pendidikan, metode, alat dan evaluasi pendidikan, pendidikan dan keluarga, dan komunikasi dalam pendidikan. Buku ini penulis memaparkan ada 7 bab. Bab yang pertama berisi tentang prinsip pendidikan Islam, berisikan tentang manusia terlahir ke dunia tidak memiliki daya dan ilmu yang dapat membuatnya berkembang lebih maju. Maka pendidikanlah yang membangun daya pengetahuan tersebut dalam jiwa manusia. Yang selanjutnya, pendidikan Islam memiliki karakteristik khusus. Karakter ini membedakan dengan yang lainnya. Karakteristik ini meliputi prinsip atau dasar filosofis bangunan pemikiran pendidikan Islam, isi atau materi, pandangan mengenai sumber ilmu dan tujuannya. Dan yang selanjutnya, bab 2, tentang perspektif Al-Quran tentang ilmu pengetahuan, salah satunya dalam konsep ilmu dan sehubung dengan ilmu Allah merupakan sumber ilmu karena sifatnya alim atau yang mengetahui. Karena itulah dia sumber ilmu pengetahuan. Ilmu tidak terbatas akan sesuatu dan manusia hanya memiliki sedikit saja daripadanya. Allah menjanjikan alam media ilmu yang disediakan Allah SWT bagi manusia. Al-Quran mendorong manusia agar mempelajari fenomena alam seperti unta, angkasa, bumi, gunung, manusia, dan ufuk. Orientasi pendidikan adalah kecenderungan apa yang ia harapkan dari peserta didik setelah mereka bimbingan atau proses pembelajaran. Ada 3 prinsip yang diimplementasikan dalam pembelajaran. Semua ciptaan mempunyai tujuan, kesatuan Allah, manusia manapun, kehidupan, dan konsep keseimbangan. Dan yang selanjutnya, bab 3, belajar dan mengajar. Dalam proses belajar, ada faktor eksternal dan internal yang menghalangi peserta didik dalam menguasai pelajaran. Faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan hal-hal yang berada dalam diri peserta didik, seperti motivasi dan minat terhadap pelajaran. Sedangkan faktor eksternal, faktor yang berada di luar diri pelajar itu sendiri. Hal ini meliputi godaan atau rangsangan yang ada di lingkungan sekitar siswa, seperti masyarakat, media massa, dan keluarga. Kegiatan belajar dalam Al-Quran membaca, berpikir, memperhatikan, mendengar, mengingat, dan lain-lain. Dan sumber belajar Allah menggambarkan 2 sumber belajar bagi manusia, yaitu wahyu dan alam. Artinya, Allah menurunkan wahyu dan menciptakan alam sebagai sumber atau objek yang dipelajari. Dan yang selanjutnya, bab 4. Bab 4 berisi tujuan dan materi pendidikan. Tujuan pendidikan Islam secara umum
berdasarkan paradigma mengenai ilmu pengetahuan proses materi. Nabi Muhammad mengungkapkan dalam mencari ilmu tonggak utamanya adalah dikaitkan dengan Tuhan, dan dapat kita lihat tujuan pendidikan Islam adalah membentuk peserta didik menjadi insan yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam materi pendidikan itu sangat perlu demi mengantarkan peserta didik untuk tujuan pembelajaran. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa secara umum terdapat materi yang dapat menghasilkan output pendidikan seperti yang diinginkan. Dan yang selanjutnya, bab 5. Metode, alat, dan evaluasi pendidikan. Dalam metode mengajar dalam Al-Quran, banyak sekali metode pembelajaran dan strategi pembelajaran yang terdapat dalam Al-Quran adalah hikmah, mauiziyah, al-hasanah, dan al-munjadalah. Selanjutnya, Antol Kisah memulai pembelajaran dengan bertanya. Istifham adalah salah satu gaya bahasa Al-Quran. Dengan gaya bahasa seperti itu, ia semakin memperlihatkan keindahan mengalahkan uslub bahasa manusia. Dalam pertanyaan, ada dua yang digunakan Al-Quran. Pertama, menggunakan kalimat tanya huruf istifham. Kedua, menggunakan pertanyaan orang. Kemudian ia menjawabnya. Metode tawasiyah adalah bentuk masdar dari wasa. Secara etimologi, kata ini bermakna berjanji atau berwasiat. Selanjutnya, metode karya wisata. Metode ini adalah cara mengajar yang dilakukan dengan mengajak siswa ke seluruh tempat atau objek. Dan yang selanjutnya, bab 6. Pendidikan dan keluarga. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari 3 hal, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jika dilihat dari berbagai tugas ayat Al-Quran, suruh demi suruh, maka akan ditemukan perbincangan Al-Quran tentang keluarga yang sangat banyak. Dalam keluarga dan kewajiban dalam mendidik keluarga, pendidikan keluarga itu seharusnya dimulai dari istri dan suami. Meski mereka saling menghormati dan melaksanakan kewajiban mereka masing-masing, dalam hal ini juga proses pendidikan keluarga pada hakikatnya dimulai semenjak pemilihan perempuan jodoh. Nabi Muhammad SAW menitik beratkan agar memilih jodoh yang kuat iman dan kesolehannya, sebab suaminya sangat penting dalam keluarga, dan materi pendidikan keluarga juga harus diperhatikan dalam mendidik anak, seperti yang berkaitan dengan tauhid, menghormati kedua orang tua, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkaitan dengan akhlak mulia. Dan yang terakhir, bab 7. Pada bab ini dijelaskan komunikasi dalam pendidikan. Rogers mendefinisikan komunikasi itu sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat gagasan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk mengubah perilakunya. Oleh karena itu, ada sumber persoalan yang perlu dikaji berkaitan dengan perbincangan Al-Quran tentang komunikasi pendidikan. Pertama, Al-Quran sebagai kitab suci menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada manusia. Bagaimana ia mengkomunikasikan pesan-pesan Tuhan tersebut terhadap manusia, sehingga manusia memahami serta menghayati pesan-pesan Tuhan. Yang kedua, perbincangannya tentang komunikasi itu sendiri, baik dalam artian komunikasi secara umum maupun komunikasi dalam pendidikan. Al-Quran banyak membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi. Bentuk komunikasi Al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesan Al-Quran, dalam bentuknya komunikasi dapat dikategorikan dalam 2 bentuk, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Sedangkan Al-Quran menyampaikan pesan-pesan Al-Quran pertama dengan cara komunikasi lisan
atau komunikasi verbal, yaitu menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala itu dengan ungkapan-ungkapan yang indah, menarik jiwa dan perhatian para pembaca dan pendengar, seperti analog diskusi, penguatan, dan pengulangan. Kedua, komunikasi dalam bentuk perbuatan, di mana Al-Quran menceritakan perilaku atau perbuatan orang-orang terdahulu, baik perbuatan tercela ataupun perbuatan terpuji. Kemudian berbicara dengan siswa selayaknya menurut Al-Quran yang memuat pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, selalu menyesuaikan dengan bahasa, budaya, dan keseharian audien. Baik, yang selanjutnya dari komentar resensi mengenai buku. Berdasarkan tulisan ini, buku ini banyak sekali contoh yang dapat kita ambil, karena dalam buku ini mencontohkan dari Nabi dan orang-orang yang bijak dalam Islam, serta banyak memberikan cara serta motivasi dalam dunia pendidikan. Di dalam buku ini juga memberikan kumpulan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh manusia dalam berbuat baik dalam proses belajar mengajar, serta tujuan pendidikan Islam juga dipaparkan dengan jelas, serta tujuan pendidikan nasional. Maka dapat disimpulkan bahwasanya buku ini layak dalam mendidik calon guru serta bahasanya mudah dipahami. Dan dari segi covernya sendiri, menurut saya sudah sangat bagus dalam pemilihan desain, sangat simpel dan terlihat sangat menarik. Baik, yang selanjutnya untuk penutup. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, dapat kita simpulkan bahwa di dalam buku yang berjudul Tafsir Tarbawi ini terdapat adanya 7 bab, dan secara keseluruhan buku ini memberikan gambaran penjelasan tentang pesan-pesan Al-Quran tentang pendidikan dan diawali dengan prinsip Islam, perspektif Al-Quran tentang ilmu pengetahuan, belajar dan mengajar, tujuan dan materi pendidikan, metode, alat, dan evaluasi pendidikan, pendidikan dan keluarga, dan komunikasi dalam pendidikan, sehingga memberikan cara serta motivasi dalam dunia pendidikan. Di dalam buku ini juga memberikan kumpulan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh manusia dalam berbuat baik dalam proses belajar mengajar, serta tujuan pendidikan Islam juga dipaparkan dengan jelas, serta tujuan pendidikan nasional. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.